kita memulai lagi diskusi, forum diskusi di Para Sindiket bersama rekan-rekan teman-teman CSO untuk menyikapi kondisi mutakhir terkait bagaimana fenomena KPK. Judulnya menarik dari teman-teman ini yang kasih, kala KPK di bawah kendali politik. Jadi memang hari ini kita mengalami tidak saja mendung tebal demokrasi, tapi juga mengalami mendung tebal pemberantasan korupsi. Padahal ada kaitan erat antara pemberantasan korupsi dengan pembangunan demokrasi. Bahwa ketika era reformasi, salah satu tuntutan kita untuk membangun demokrasi yang sehat pasca Orde Baru adalah kita ingin melakukan pemberantasan. Yang kita pertama adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi hari ini kita melihat bagaimana KPK di bawah kontrol atau kendali politik. Bagaimana politik kekuasaan itu begitu mengontrol KPK. Kalau dulu ada kisah soal cicak versus buaya, hari ini mungkin saya menggambarkan itu buaya makan cicak. Buaya ini adalah kekuasaan politik. Buaya ini adalah kekuasaan politik, dia bisa menggunakan instrumen apa saja, instrumen hukum. Ada revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang itu memang teman-teman masyarakat sipil begitu keras menentang, karena itu memang targetnya adalah melemahkan KPK. Pada saat 27 Mei lalu, itu menarik, 27 Mei lalu ketika Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta membuat putusan bahwa kira-kira dalam putusan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa penuntut umum, jadi penuntut umum dari KPK, penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi harus harus mendapatkan delegasi dari Jaksa Agung untuk setiap perkara yang ditangani KPK. Jadi memang agak aneh memang bahwa Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sekarang lagi proses banding di Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa penuntut KPK tidak punya hak melakukan penuntutan. Bayangkan ketika penuntut KPK tidak bisa melakukan penuntutan. Tentu ini sebuah mimpi, bukan hanya mimpi buruk untuk KPK, tapi mimpi buruk untuk pemberantasan korupsi dan awan tebal mungkin untuk bagaimana pemberantasan korupsi ke depan. Terjadi kooptasi bagaimana kekuasaan atau fungsi dari pemberantasan korupsi dari KPK itu kemudian di bawah kontrol, di bawah kendali politik. Hukum itu digunakan sebagai senjata politik untuk menekan, kemudian menekan, merepresi dan terhadap lawan-lawan politik. Tulisan dari Bung Sukidi di harian Kompas kemarin yang 13 Juni kemarin, bahwa dia menulis opini di halaman depan Kompas, hukum sebagai senjata politik. Menarik cuplikan yang diambil dari Oscar Benavides. Ini salah satu katakanlah diktator dari Peru. Kutipan di pembukanya menarik, mengatakan kira-kira begini ya: For my friend everything, for my enemies the law. Untuk teman-teman saya segalanya, untuk musuhku hukum. Nah, kita lihat hari ini, for my friends, untuk teman-teman saya, untuk kolega saya, untuk kongsi saya, untuk aliansi politik saya, maka semuanya diberikan. Maka hari ini lagi ramai sebenarnya bagaimana pengisian posisi-posisi jabatan publik, komisaris misalnya, bagaimana nanti kemarin bursa menteri, bagaimana telah terjadi revisi undang-undang kementerian untuk mengakomodasi distribusi kekuasaan presiden terpilih Prabowo Gibran. Nampak sekali bahwa hari ini memang kontroversi terkait penunjukan pejabat-pejabat di lingkungan BUMN itu memang ya sah secara politik bahwa pemenang get all, segitulah, the winners get all. Tetapi bahwa hari ini nampak sekali bahwa satu sisi memang ketika kawan itu kemudian mendapat jatah kue kekuasaan, dan itu dilakukan bahkan sebelum kekuasaan itu secara definitif dipegang. Ini kan masa transisi. Tetapi masa transisi ini terlalu banyak sekali gejolak dan dinamika politik yang tadi bagaimana kawan itu mendapat segalanya, privilege, perlakuan, jatah kursi, jatah kue, kekuasaan, sementara lawan politik itu menjadi target hukum. Misalnya
sulit untuk tidak membaca bahwa pemanggilan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto yang pertama oleh Polda Metro Jaya dan juga kedua oleh KPK itu tidak punya motif politik, tidak punya tujuan bahwa ya satu sisi mungkin proses hukum bersalah atau tidak bersalah, tetapi kental sekali bacaan publik bahwa ada nuansa politik di situ. Ya, misalnya pemanggilan Sekjen PDIP oleh Polda Metro Jaya dikatakan bahwa terjadi penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Padahal konten yang dimaksud adalah bagaimana Hasto Kristianto, Pak Hasto sebagai Sekjen PD Perjuangan mengungkapkan keprihatinan, mengumpulkan catatan-catatan politik yang sebenarnya menjadi suara partai soal bagaimana kecurangan pemilu berlangsung secara terstruktur, sistematis dan masif, bagaimana penggunaan sumber daya negara dalam pemilu 2024, politisasi bansos, TNI Polri dan menjadi sorotan dan kemudian menjadi dissenting opinion dari 3 hakim MK dalam proses sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Apapun itu menjadi fakta hukum, walaupun secara bulat putusan Mahkamah Konstitusi mengesahkan pasangan Prabowo Gibran. Tapi bahwa catatan dissenting opinion itu mengafirmasi bahwa fakta-fakta kecurangan pelibatan pemberdayaan negara itu berlangsung. Nah, suara-suara ini disuarakan oleh PDI Perjuangan, disuarakan oleh Mas Hasto Pak Hasto yang merepresentasikan PDI Perjuangan, dan juga oleh masyarakat sipil, oleh para guru besar, seniman, budayawan, tonnya sama, melontarkan kritik keras terhadap proses pemilu 2024 yang dinilai memang pemilu paling brutal, pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi. Konten yang diutarakan sama, cuman bedanya itu diungkapkan oleh Sekjen PD Perjuangan yang mungkin representasi pimpinan partai, elit partai, dan ini partai besar, partai pemenang pemilu. Beda dengan suaranya Ari Nur Cahyo atau Rey Rangkuti atau Badiul Hadi atau Lucius Karus, siapa gitu ya. Ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama, apalagi bukan hanya kasus di KPK menjadi ramai kontroversi ketika ada penyitaan bahkan bahasanya perampasan dari handphone dan kemudian buku atau tas dari Sekjen PD Perjuangan yang dipegang oleh asisten pribadinya. Ada proses yang tidak profesional di situ oleh penyidik KPK sehingga bercenderungan bahwa penyidik KPK melakukan penyitaan atau perampasan di luar BAP, dan sehingga sekarang dalam proses peninjauan kembali dan dilaporkan ke Mahkamah, ke Komnas HAM dan polisian juga. Nah, jadi banyak keanehan-keanehan yang kemudian kita menyeratkan bahwa di tengah mundurnya demokrasi, setbacknya demokrasi hari ini, kita berharap KPK sebagai lembaga yang pernah diharapkan publik, yang punya dominasi kepuasan publik yang dominan, itu kemudian digunakan sebagai alat hukum untuk senjata politik, untuk menekan, memberangus lawan politik. Ya, mengapa kemudian Hasto Kristianto? Jelas dia bukan Rey Rangkuti, bukan Ari, bukan Hadi, bukan Lucius. Dia adalah Sekjen PD Perjuangan, Sekjen partai pemenang pemilu, dan memang saya buat dugaan saya, atau mungkin secara politik targetnya mungkin bukan Hasto-nya sendiri, bukan Sekjen. Targetnya adalah bagaimana pelemahan PD Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu. Pelemahan itu bisa berlangsung dalam 2 tahap. Tentang pelemahan bagaimana posisi PD Perjuangan dalam kontestasi konfigurasi koalisi pada saat nanti konfigurasi partai-partai koalisi untuk proses pilkada. Pola dominasi koalisi akan dibuatnya kekompakan atau koalisi Indonesia Maju Kim, koalisi yang mengusung Prabowo Gibran, Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat untuk bisa bersatu di pilkada, itu menimbulkan presiden untuk hegemonik koalisi yang kemudian bisa mengunci partai-partai di luar Kim yang memang tidak mau bergabung drama Kim dan tidak mengusung calon yang diusung oleh Kim. Ada kantong-kantong kontestasi yang menjadi fokus konsentrasi dari pertarungan yang kemarin dari Koalisi Indonesia Maju mengatakan kami sepakat bahwa Kim kompak maju di Pilgub Jawa. Huh?